Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di seri pembelajaran mata kuliah statistik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang distribusi kontinu, khususnya adalah distribusi eksponensial. Saya perbesar lebih dahulu. Baik. Distribusi eksponensial pada dasarnya adalah termasuk dalam distribusi kontinu, seperti distribusi normal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton tentang distribusi normal, bisa ditonton di video sebelumnya. Di situ kita bahas tentang apa bedanya antara distribusi kontinu dan distribusi diskrit. Dan di video itu juga sudah saya jelaskan beberapa ciri-ciri suatu distribusi bisa disebut sebagai distribusi kontinu. Tapi sebagai review sedikit, apa sih yang membedakan antara distribusi diskrit dan distribusi kontinu? Kalau distribusi diskrit, nilai X-nya atau nilai peubah acaknya atau sumbu X-nya itu berupa nilai-nilai diskrit, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau distribusi kontinu, itu sumbu X-nya itu bernilai nilai-nilai kontinu, berarti ada nilai desimal di situ dan semacam kayak antara satu nilai dengan nilai yang lain, intervalnya itu bisa tak hingga. Itu bedanya antara distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Oke, kita bahas distribusi eksponensial pada video kali ini. Ya. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu atau kasus yang berhubungan sama interval antara dua kejadian dari suatu peristiwa, waktu atau kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa. Nah, ini adalah kurva dari distribusi eksponensial. Bisa Anda lihat bentuk kurvanya berbeda ya dengan distribusi normal yang kemarin. Kalau distribusi normal yang kemarin kan bentuk kurvanya semacam kayak lonceng gitu ya, kayak gini ya. Tapi kalau distribusi eksponensial bentuk kurvanya semacam kayak lereng gini ya, lembah. Oke, itu distribusi normal dan distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial itu sumbu X-nya kalau di distribusi normal kemarin kan antara minus tak hingga positif tak hingga. Tapi kalau distribusi eksponensial itu nilai sumbu X-nya mulai dari 0 hingga positif tak hingga. Ya, itu sumbu X-nya. Kemudian sama seperti distribusi normal yang kemarin, dia memiliki nilai min dan juga nilai standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Di sini kalau di distribusi normal yang kemarin, nilai min atau rata-rata itu disimbolkan dengan mu, ya, dengan mu semacam gini. Kalau dalam distribusi eksponensial, rata-rata itu disimbolkan dengan lambda, ya, kayak gitu. Ya, itu bedanya antara distribusi normal dan distribusi eksponensial. Nah, bisa Anda lihat di kurva ini, nilai lambda itu menunjukkan ketinggian lerengnya, ya. Kalau lambdanya semakin besar, maka lerengnya semakin curam, ya. Tapi kalau lambdanya semakin kecil, maka lerengnya semakin landai. Itu bedanya antara distribusi normal dengan distribusi eksponensial. Ini adalah ciri-ciri distribusi eksponensial. Pertama adalah kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 hingga positif tak hingga. Kemudian dia memiliki nilai varians. Karena dia memiliki nilai varians, pasti dia juga memiliki nilai standar deviasi juga. Nah, untuk distribusi eksponensial, nilai standar deviasinya itu sama dengan nilai minnya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk distribusi eksponensial, nilai standar deviasinya itu sama dengan nilai minnya. Pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random, sama seperti yang normal kemarin. Peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Kemudian
distribusi eksponensial itu memiliki nilai min positif atau lebih dari 0 dan memiliki nilai x lebih dari sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan atau rumus dari distribusi eksponensial. Bisa Anda pause dan bisa Anda lihat di situ, di mana x itu adalah interval rata-rata, kemudian lambda itu merupakan parameter rata-ratanya, kemudian x0 itu merupakan rata-rata sampel yang ditanyakan, sedangkan e itu merupakan konstanta eksponensial di mana nilainya itu 2,72. Oke, sama seperti distribusi normal yang kemarin, ketika misalkan ada pertanyaan berapa peluang x lebih dari sama dengan x0, maka pada dasarnya yang ditanyakan adalah luas area, ya, luas area yang lebih dari x0, seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah toko CD compact disc. Bagi Anda yang belum pernah melihat CD, CD itu compact disc, bentuknya kayak lingkaran gitu, yang dulu biasanya sering diputer misalkan di mobil gitu ya. Nah gitu. Jadi toko CD namanya adalah Beats the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Biasanya itu ya kita nggak tahu nilainya berapa, yang jelas nilainya meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berarti kalau ada kalimat meningkat berarti sebelumnya itu kurang dari itu. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Oke, pertama kita tulis dulu variabel-variabel yang diketahui. Pertama adalah x0-nya. X0 itu apa? Kita lihat di sini, x0 merupakan rata-rata sampel yang ditanyakan. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah selang waktu dalam 8 menit. Berarti itu merupakan x0-nya. Nah, kemudian di sini Anda lihat satuannya itu dia menggunakan satuan per 35 menit. Oke. Sehingga waktu yang ditanyakan itu perlu untuk kita bagi dengan 35 menit agar satuannya sama. Berarti 8 per 35 sama dengan 0,228 menit. Ini merupakan x0-nya. Kemudian lambdanya adalah ini 8,4. Ini lambdanya, rata-ratanya. Oke. Berikutnya yang ditanyakan adalah peluang x lebih dari sama dengan x0. Tadi x0-nya kan 0,228. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah e pangkat minus lambda dikali x0. E-nya itu 2,72, lambdanya 8,4, x0-nya 0,228. Tinggal dimasukkan semua, ketemu angka 0,147. 0,147 ini kalau kita bulatkan menjadi 15%. Berarti berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Itu adalah 15%. Kita coba lagi contoh soal yang lain. Sebuah toko buku besar di Bali memiliki rata-rata kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Kita udah tahu bahwa ini adalah lambdanya. Oke. Kemudian satuannya adalah per 50 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang? Berarti x0-nya adalah 15 menit. Karena satuannya per 50 menit, berarti 15 kita bagi 50 menjadi 0,3 menit. Lambdanya 5,8 dan kita masukkan di situ. Nah, kalau Anda lihat di sini, mengapa Pak kok rumusnya berbeda dengan yang ini tadi? Yang ini tadi kok E pangkat min lambda pangkat X0. E pangkat min lambda kali X0. Mengapa kok yang di sini 1 min E pangkat min lambda kali X0? Karena ini
Nah, lambangnya. Nah, kalau Anda lihat P X lebih dari X0 itu kan E pangkat minus lambda dikali X0. Nah, kalau yang ditanyakan adalah P X kurang dari sama dengan X0, itu kan pada dasarnya 1 dikurangi P X lebih dari X0, gitu kan. Nah, Px lebih dari X0 itu kan pada dasarnya 1 min E pangkat min lambda dikali X0, kan gitu kan. Nah, ini sama dengan yang ini. Oke, tinggal kita masukkan saja E nya berapa, lambdanya berapa, X0 nya berapa, kita dapatkan nilai 82%. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.